Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Halo viewers, welcome back to Daily Lifestyle. Apa kabarnya viewers? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Senang sekali rasanya aku dan Caca bisa kembali menyapa kamu dan menemani kalian di rumah. Sama seperti biasanya, Daily Lifestyle akan selalu hadir dan memberikan informasi menarik seputar dunia lifestyle and fashion bersama aku Natasha Liotania. Dan aku Filipus Adimas. Nah Ca, lihat ya, kita udah dress up, studio juga udah meriah banget. Dan kalau dihitung-hitung, kita udah memasuki hari terakhir di tahun 2023 ini. Yes, nggak terasa banget ya, tahun sudah akan berganti menjadi 2024. Mudah-mudahan banyak hal baik yang terjadi di tahun 2023 ini dan akan semakin baik di tahun 2024 ya Philip. Amin tentunya. Dan tentunya kita masih menemani viewers di rumah di pergantian tahun ini dengan informasi yang menarik dari Daily Lifestyle. Yes, dan tanpa menunggu waktu lama kita lihat langsung aja yuk Philip, informasi pertama kita berikut ini. Viewers, pergantian tahun biasanya identik dengan liburan akhir tahun. Yang namanya liburan pastinya selalu menyenangkan, lantaran akhirnya bisa bersantai dan melepaskan kepenatan setelah beraktivitas selama setahun dengan keluarga atau orang-orang tersayang. Destinasi atau tujuan wisata bisa sangat beragam, mulai dari berbagai negara di kawasan Asia sampai benua Eropa yang populer sebagai tujuan wisata, hingga beberapa lokasi wisata domestik tanah air yang tak kalah menariknya. Lantas kemana ya kira-kira rencana liburan dari businesswoman Agnes Sutanto dan sahabat-sahabatnya jelang akhir tahun 2023 ini? Akhir tahun ini bahkan besok pagi kita tahun ini ke Jepang sama anak-anak, cucu. Nggak setiap tahun sih kita mesti liburan, tapi kebetulan tahun ini kita kumpul, nah kita ke Jepang. Sebetulnya sih yang penting asal bisa kumpul aja, jadi kita bisa rekreasi, bisa traveling bareng dengan family. Kalau destinasinya sih relatif ya, mau kemana juga sama, nggak milih-milih. Tapi kebetulan kali ini Jepang kalau di bulan seperti ini lagi winter dan lagi salju. Jadi mungkin cucu-cucu yang udah mulai remaja mereka seneng banget dan ya mereka bisa belajar ski. Ya pokoknya aktivitas di snow. Liburan akhir tahun ini saya kumpul dengan keluarga, dengan orang tua untuk merayakan Natal. Setelah itu kita kebetulan orang tua saya tinggalnya di Magelang. Jadi kita ke sana, setelah itu kita liburan ke Bali untuk akhir tahunnya. Untuk liburan ini kita pilih di Bali karena kita tujuannya untuk kumpul dengan keluarga besar, dan tentunya kalau di Bali ya kita harus ada outdoornya, kita main di pantai, kita berjemur tentunya. Saya biasanya kalau Christmas saya lebih suka di Jakarta. Kenapa? Karena saya biasanya early Christmas, jadi saya sudah pergi dulu ke luar negeri karena saya tidak suka high season berdesak-desakan sama orang ya, rame, apalagi sekarang kayaknya tingkat COVID udah mulai tinggi ya, jadi saya lebih memilih pada saat Christmas tahun ini saya mau di Indonesia aja. Akhir tahun ini saya pilih mungkin di Jakarta atau saya balik pulang ke kampung halaman saya yaitu di Bandung, karena menurut saya Bandung juga sekarang tempatnya oke banget ya, banyak tempat-tempat outing yang sangat keren-keren, tempat staycationnya juga bagus-bagus, pemandangan, saya mau menikmati suasana dalam negeri. Untuk akhir tahun ini kebetulan aku sama keluarga mungkin yang deket-deket aja kali ya. Jadi aku lebih di dalam kota aja kayaknya liburannya. Kemungkinan karena di Bandung kali ya, karena anak-anak suka dingin ya. Kemungkinan kita akan ya outdoor gitu loh. Makan, barbecue di villa kayak gitu-gitu aja sih.
Ya, dimanapun destinasi liburan yang dipilih pastinya akan selalu menyenangkan bila dilakukan dengan orang-orang tersayang. Agar liburan menjadi memorable, ada baiknya untuk menyusun agenda liburan dengan lebih matang. Yaitu traveling dengan teman yang tepat. Iya. Terus apalagi dan mencari destinasi yang tepat dan di-prepare jauh hari sehingga di sana semuanya udah diatur dengan sesuai dengan jadwal dan step kemana lagi, jadi nggak rancu. Jadi preparation itu tuh sangat penting ya kalau mau traveling, apalagi seperti sekarang lagi high season kan, di mana-mana juga rame. Menurut saya sih itu yang penting. Kegiatannya lebih ke gathering keluarga, karena setahun sekali kan kita ngumpul keluarga besar, orang tua, adik, dan cucu-cucu saya tentunya juga. Tipsnya satu, kita tentunya harus memilih partner yang tepat. Misalnya kita mau pergi dengan family, ya kita memang pergi sama family. Tapi kalau kita mau perginya dengan teman, kita carilah teman yang memang sefrekuensi ya. Kedua, bawalah peralatan secukupnya, karena kadang-kadang kalau berlebihan juga kita jadi stres ya, karena beban belum apa-apa, kayaknya semua mau dipakai, perhiasan mau dipakai semua, kosmetik mau dipakai semua, semuanya mau dipakai. Ketiga, carilah tempat yang nyaman, kalau bisa jangan yang terlalu berbahaya, lalu juga harus tetap jaga kesehatan, jadi carilah tempat yang sesuai, yang nyaman. Kita berasa harus kayak momen, apalagi sama keluarga dan anak-anak, kita harus sangat happy banget lah gitu loh. Itu aja sih. Memilih dan mengetahui kondisi cuaca tujuan liburan sangatlah penting. Pasalnya lokasi yang akan kita kunjungi saat liburan akan berdampak pada beberapa item yang wajib kita bawa selama liburan. Kira-kira apa saja ya? Kalau untuk liburan akhir tahun tergantung, kayak misalnya saya perginya ke daerah mana. Kalau misalnya daerah yang buat nyantai-nyantai, mungkin saya lebih mencari baju yang santai, yang nyaman dan sesuai dengan tempat yang saya pergi ya. Kan nggak lucu kalau kita healing dengan nature tapi pakai baju pesta gitu. Jadi tergantung. Jadi kalau misalnya saya pergi ke daerah bisa pegunungan, saya pasti mencari pakaian yang nyaman di situ. Outfitnya harus banyak, karena kalau di Bali kan tahu sendiri deh, panas atau apa gitu. Tentunya yang casual sih kita persiapkan. Nah, kalau lagi musim dingin seperti gitu, kita yang penting mesti jaga kesehatannya, vitamin apa. Yang paling penting kita juga jangan sampai kedinginan atau lapar, apalagi kalau bawa anak-anak. Jadi kalau kita pakai heat tech itu penting banget untuk protek kita supaya nggak dingin. Nah, terus paling yang bervariasi jaket-jaketnya aja. Jadi dalam kita protek diri kita jangan sampai dingin. Terus yang kita bergaya-gaya yaitu baju luarnya, jaket-jaketnya aja. Tak hanya mendatangi lokasi yang jadi tujuan para wisatawan, aktivitas lain yang tak kalah menyenangkan dan kerap dilakukan oleh para wanita pada saat liburan adalah berbelanja. Tergantung destinasinya. Kadang kalau destinasinya cocok untuk shopping, kita juga shopping, tapi nggak terlalu banyak. Karena prinsip saya kalau kita mau jalan-jalan, kalau kita terus terlalu fokus ke shopping, jadi ke distract juga ya. Jadi kalau kita memang di satu daerah, kita kepengen lihat apa dulu di sana. Jadi yang kita hunting ya tujuan kita itu, misalnya kita kalau pengen di Eropa, kalau kita pengen ke kayak desa-desanya, ya kita harus fokus ke sana dan mencari apa sih yang menarik di situ. Kalau menurut saya paling nanti 1-2 hari kita lokasikan untuk shopping. Jadi jangan sambil jalan sambil nyari shopping. Jadi akhirnya shopping setengah-setengah,
Terus lihat pemandangan juga setengah-setengah, seperti kalau di Swiss kan pemandangannya tuh bagus ya. Ya semua tempat juga ada pemandangan yang bagus lah. Berlibur, saya mungkin lebih pengen nyantai-nyantai daripada shopping ya, karena shopping biasanya sudah shopping. Jadi kali ini jangan shopping, tapi lebih nyantai kayak relaksasi, healing, menikmati alam, nyantai-nyantai, tidur-tiduran, kalau bisa berbaring gitu. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.